أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Nah, kita lihat ya. Makna, terjemah, serta apa-apa yang bisa dijelaskan daripada ayat 88 sampai 95 surat daripada Al-A'raf. Nah, karena ini adalah sebuah kelanjutan daripada kisah. Siapa kisah? Kisah siapa? Kisah Nabi Syuaib. Maka perlu diulang sedikit atau direview atau di flashback ke belakang tentang penjelasan Al-Quran daripada ayat sebelumnya tentang Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang ada di negeri Madyan. Nah, yang diserukan Nabi Syuaib kepada penduduk Madyan adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang diserukan Nabi Syuaib. Ya. Kemudian Allah telah memberikan kepada mereka penjelasan-penjelasan yang jelas berkaitan dengan syariat atau ketetapan hukum. Apa yang ditetapkan Allah kepada umat yang khususnya adalah penduduk Madyan, yakni agar mereka tidak melakukan kecurangan di dalam timbangan dan takaran.
agar mereka mencukupi, memenuhi, menakar, menimbang sesuai dengan aturan mainnya. Tidak boleh dikurangi. Jadi wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau dia menimbang untuk orang lain, maka dia menimbang dengan cara dia dikurangi. Kalau dia menimbang untuk dirinya terhadap orang lain yang barangnya dia beli, dia minta dilebihkan atau ditambahkan. Nah itu orang yang curang. Nah itu yang terjadi, kecurangan-kecurangan itu yang terjadi di lingkungan penduduk atau kaum Madian. Kemudian yang disyariatkan Allah kepada penduduk Madian adalah bahwa mereka jangan berbuat kerusakan, jangan merusak alam. Setelah alam itu Allah berikan, Allah jadikan sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan. Jadi setelah Allah memperbaikinya, artinya alam itu jangan merusak tanaman, hutan-hutan yang ditebangin, gitu maksudnya. Kemudian berbagai macam yang ditetapkan oleh Allah berupa alam-alam yang merupakan sunatullah tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh kemudian gunung-gunung dihancurkan, dirubah menjadi dataran, gitu, atau lain sebagainya yang berupa kerusakan baik itu secara real maupun secara moral. Real itu artinya merusak alam, kalau moral merusak akhlak, gitu maksudnya itu. Ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki kondisi daripada bumi itu. Nah, kata Allah, nah itu hal itu sebagai orang mukmin itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian yang ketiga syariat untuk penduduk Madian yang dijelaskan oleh Nabi Syuaib adalah jangan duduk-duduk di jalanan. Nah, gitu kan. Yang mereka bermaksud untuk menghalang-halangi, gitu. Jadi untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah, yang mereka ingin membelokkan kaum muslimin itu dari jalan Allah. Jadi kadang-kadang mereka melakukan itu tuh, melakukan pembegalan, melakukan, kalau sekarang ya membegal, menjegal, merampok bisa atau masuk di dalamnya. Jadi itu yang dilakukan oleh penduduk Madian. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk membelokkan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang khususnya saat itu adalah umat Nabi Syuaib yang sudah beriman. Itu perintahnya. Kemudian dilanjutkan, wadhkuru, maka ingat kata Allah kepada penduduk Madian, ketika engkau itu sedikit, kemudian engkau semakin banyak. Ya, kemudian, nah kata Allah, kalau kalian melakukan itu, maka perhatikan bagaimana akibat atau kesudahan orang yang berbuat kerusakan. Kemudian dilanjutkan, jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang diutus kepada Nabi Syuaib, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah kita mendapati dalam kenyataan dakwah kita, dalam kenyataan kita mengajak kebaikan kepada orang, ada yang beriman dan tidak beriman, ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti. Maka kuncinya bersabar sampai kemudian biarlah Allah yang menetapkan ketetapannya, apakah mereka itu akan beriman ataukah mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya itu adalah kewenangan Allah. Ya, kita berkewajiban menyampaikan apa-apa yang berupa kebenaran, menyampaikan secara benar, kemudian juga kita berusaha untuk melarang orang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Setelah itu, maka kita pasrahkan kepada Allah dengan sabar kita. Namanya sabar berarti kita ada tantangan.
Jadi kalau orang mengajak kebaikan itu pasti ada tantangan yang kadang membuat bukan hanya hati kita terluka, tapi bisa jadi juga apa yang kita miliki pun direnggut. Contohnya begini, yang di Palestina sekarang, ya kan, bukan hanya tanahnya yang dirampas, tetapi nyawa pun mereka rampas, gitu kalimatnya. Maka bersabar sampai Allah nanti akan menetapkan apakah Allah akan hukum orang-orang yang sadis, bengis, dan orang-orang yang zalim terhadap saudara kita di Palestina. Biarkan Allah yang akan memberikan keputusan. Kita tugasnya berdoa. Baru masuk ya kepada ayat 88. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru. Maka pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaum Nabi Syuaib berkata. Jadi di antara kaum Nabi Syuaib, yakni penduduk Madian, yang mereka itu adalah pemuka-pemuka daripada penduduk Madian itu, yang mereka menyombongkan diri. Menyombongkan diri, kenapa dia menyombongkan diri? Karena tidak mau beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib, agar mereka menyembah Allah. Nah, ini disebut orang yang sombong. Jadi kalau orang yang sombong itu orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, sombong dia. Ya, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan sombong. Nah ini, maka orang-orang yang mereka pemuka-pemuka daripada penduduk Madian yang merupakan kaum Nabi Syuaib, dia berkata, lanukhrijanna ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Nah gitu. Jadi ketika dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syuaib kepada umatnya yang ada di penduduk Madian, maka pemuka-pemuka daripada orang-orang Madian yang sombong, yang tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib, yang tidak mau mengikuti apa yang didakwakan Nabi Syuaib, maka dia mengancam kepada Nabi Syuaib. Apa ancamannya? Kami akan usir kamu dari negeri ini bersama dengan orang-orang yang sudah beriman kepadamu. Atau gini deh Syuaib, kamu kembali saja. Kalau kamu meninggalkan dakwah kamu meninggalkan Tuhan kamu, maka kami akan menerima kamu kembali. Gitu kalimatnya. Jadi itu yang sering terjadi itu, diusir atau kita menjadi seperti dia. Kan sering terjadi begitu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau diusir, maka kamu udah ikut kami. Gitu kalimatnya begitu. Nah ini yang terjadi begitu. Pasti kami akan usir kamu Syuaib, karena kamu sudah melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan kami. Kami akan usir kamu bersama dengan orang-orang yang beriman kepada kamu, karena kamu sudah memerintahkan kepada kami hanya untuk menyembah hanya kepada Allah. Kami tidak mau. Sekarang kami akan mengusir kamu, kecuali kalau engkau kembali kepada kami, tidak menyebarkan agamamu, dan kamu beresep menyembah Tuhan-Tuhan kami, maka kami akan menerima kamu. Qala, maka menjawab siapa Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, apakah kamu akan mengusir kami kendati pun kami tidak suka. Gitu kali. Ya, ini sebuah dialog antara Nabi Syuaib dengan pemuka atau pemimpin-pemimpin yang merupakan pemimpin atau tokoh-tokoh daripada penduduk Madian yang tidak beriman kepada Nabi Syuaib. Kemudian dilanjutkan, qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Jadi jawaban Nabi Syuaib kembali. Jadi kata Nabi Syuaib, wahai pemuka-pemuka Madian, apakah kalian akan tetap mengusir kami walaupun kami tidak suka? Artinya tidak suka apa? Tidak suka menyembah Tuhan mereka. Jadi kalimatnya, oh gitu,
kalian tetap akan mengusir kami. Kami ini, kami kata Nabi Syuaib, kami ini orang-orang sini juga. Kami lahir di Madian ini. Apakah kau akan tetap mengusir kami? Walaupun kami tidak suka menyembah Tuhan kalian dan kami menyembah Tuhan Allah, hanya Allah. Nah, maka sungguh kalau kami kembali kepada agamamu, kembali mengikuti hawa nafsumu untuk menyembah Tuhan-Tuhan kamu itu, bukan Tuhan Allah, sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Ya, maka jika kami kembali kepada agamamu itu, agama yang dahulu, yang sekarang kamu anut itu, wahai orang-orang kafir, gitu kan ya. Padahal Allah telah melepaskan kami dari agama yang sesat itu. Ini jawaban Nabi Syuaib. Jadi simpelnya kayak ini pada simpelnya. Kalau diceritakan simpel dengan bahasa kita, Nabi Syuaib datang ke pemuka penduduk Madian. Penduduk Madian, tinggalkan Tuhan-Tuhan itu. Tinggalkan agama nenek moyangmu yang sesat itu, yang menyembah Tuhan yang tidak jelas. Sekarang kalian beribadahlah, menyembahlah kepada Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang Madian banyak yang kafir, dan ada pemimpin-pemimpin yang kafir yang kemudian mereka mengancam, oh gitu, sekarang kamu akan kami usir karena kamu sudah mengucapkan kalimat itu, kecuali kalau engkau kembali kepada agama lamamu itu, kepada kami. Maka kata Nabi Syuaib, bagaimana kami bisa kembali kepada agamamu, padahal Allah telah memberikan hidayah kepada kami kepada agama yang benar. Allah telah melepaskan dari agama yang sesat ini dan menunjukkan kepada kami kepada jalan yang benar, yakni agama Allah. Maka kemudian dilanjutkan wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Dan tidaklah pantas kami kembali kepada, artinya kepada agama yang dahulu, agama yang sesat itu yang ditinggalkan, yang dianut oleh kaum Madian, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Gitu kalimatnya. Jadi pasrah. Kami nggak mungkin kembali kepada agama yang dahulu kami anut, yang engkau sekarang wahai pemimpin kafir kaum Madian engkau anut. Kami tidak mungkin kembali kecuali kalau memang Allah menghendaki kami untuk itu. Maka kemudian doa wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Maka kemudian doa apa yang diucapkan oleh Nabi Syuaib, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini doa Nabi Syuaib. Ya Tuhan kami, kata Nabi Syuaib, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, karena engkaulah sebaik-baiknya pemberi keputusan. Artinya ini doa, ya Allah ya Tuhan kami, saya sudah mengingatkan kepada kaum saya agar mereka tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang salah, tetapi mereka menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya sudah mendapatkan penolakan, bahkan saya diancam untuk diusir dari kampung halaman dan negeri. Maka ya Tuhanku, maka ya Allah, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keputusan antara saya dengan mereka orang-orang kafir itu dengan keputusan yang adil. Artinya, kalau mereka tetap dalam kondisi kafir, tidak mau beriman, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Apakah engkau akan menghukumnya atau engkau akan memaafkannya? Gitu kalimatnya. Kan doanya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, karena engkau lah ya Allah memberi keputusan terbaik. Ini doanya Nabi Syuaib. Ini hafalin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Maka kemudian dilanjutkan,
Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru, dan pemuka-pemuka dari kaumnya, yakni kaum Nabi Syuaib yang kafir berkata kepada sesama kaum kafir juga, berkatanya kepada sesama kaum kafir. Apa yang dikatakannya? Maka yang dikatakannya, la inittaba'tum Syuaiban innakum idzal khasirun. Sesungguhnya jika kamu mengikuti Nabi Syuaib, tentu kamu jadi orang-orang yang rugi. Jadi ancaman itu kepada penduduk-penduduk lain itu. Jadi kalimatnya kayak Pak Dahlan misalnya datang ke suatu lembaga, datang pada suatu kampung gitu kan. Atau Pak Dahlan gini kalimatnya, Pak Dahlan orang sini gitu kan. Pak Dahlan melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat sini itu melanggar ketentuan Allah. Mereka nyembah-nyembah atau mereka melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan oleh Allah. Maka kemudian Pak Dahlan datang kepada mereka, hei, kalian ini kok melakukan kegiatan, melakukan ibadah yang tidak ada perintahnya oleh Allah. Tinggalkan, maka lakukan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah. Maka kemudian orang ini ngancam ketua-ketua yang ada di lingkungan itu, ngancam, oh kalau begitu saya usir kamu dari kampung halaman, saya pecat kamu dari lembaga ini, gitu kalimatnya, diancam. Maka kemudian kata Pak Dahlan dalam bahasa contoh gitu kan, kata Pak Dahlan, ya kamu akan memecat saya gara-gara saya mengucapkan kebenaran, gitu kalimatnya, karena saya tidak mau mengikuti keyakinanmu, mengikuti apa yang kamu lakukan. Maka kemudian ya sudah, saya akan doa kepada Allah, ya Allah berikanlah keputusan antara kami dengan mereka dengan keputusan yang seadil-adilnya, yang hak, karena Engkaulah sebaik-baiknya memberi keputusan. Maka kemudian di antara orang-orang itu dia saling ngomong, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua ngomong kepada para penduduk, kalian jangan mengikuti Syuaib. Kalau kalian mengikuti Nabi Syuaib, pasti kalian akan menjadi orang yang rugi, karena kami pun akan mengusirmu, kami pun akan mengambil apa yang kamu miliki, gitu kalimatnya, mengancam kepada penduduk lain, pada ketua-ketua ini. Kemudian fatawalla alladzina kadzdzabu fa'akhadat, ayat yang 91-nya, fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka akibat daripada apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan terhadap apa yang diucapkan, didakwahkan oleh Nabi Syuaib, mereka tidak beriman, bahkan berniat untuk mengusir Nabi Syuaib, maka akhirnya mereka diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka ditimpa, dilanda, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rajfah. Ar-rajfah itu yakni gempa. Lalu datanglah gempa menimpa mereka. Itu kalimatnya. Fa asbahu fi darihim jathimin. Dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam neruntuhan rumah mereka. Nah gitu. Jadi orang-orang kafir ini diajab oleh Allah pada menjelang subuh. Ulama menjelaskan begitu. Jadi ketika mereka tertidur, Allah datangkan gempa, meniban bangunan-bangunan rumah yang mewah-mewahnya, yang mereka bangga-banggakan, ya udah mati, bergelimpangan, tertimpa daripada runtuhan bangunan itu. Ya, jadi kalau kita lihat itu ibarat sekarang, padahal kalau lihat TV itu, bagaimana ketika Israel menyerang rumah sakit, sekarang rumah sakit diserang. Ya, ada beberapa tempat-tempat yang menjadikan tempat perlindungan bagi penduduk-penduduk biasa diserang juga, dihancurin. Itu mayat itu bergelimpangan. Jadi manusia-manusia yang sudah meninggal tertimpa daripada bangunan-bangunan itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi Allah hancurkan mereka bukan dengan apa-apa, dengan gempa yang hebat, kemudian meruntuhkan bangunan-bangunan yang mereka bangga-banggakan, yang mewah, yang megah, dan bangunan itu menimpa tubuh-tubuh mereka sampai mati. Jadi bergelimpangan di dalam rumah mereka.
Kemudian alladzina kadzdzabu syu'aiban ka'allam yaghnaw fiha. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Alladzina kadzdzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Jadi dampak daripada gempa itu, maka hancur dulu, semua hancur, seakan-akan tidak ada penduduk sebelumnya di negeri itu. Jadi yang tadinya kota indah, jadi kalau pada misalnya lihat ke Kuningan, lihat ke sekitar Hotel Indonesia, gitu kan, yang kota pusat-pusat Jakarta, tiba-tiba semuanya hancur lebur, rata, runtuh semua. Maka seolah-olah kita tidak pernah menyaksikan dulu itu ada di situ, karena sudah sangat hancur. Gitu. Jadi kalau kita melihat rumah yang sudah roboh, yang hancur tadinya mewah, tiba-tiba hancur lebur, kan seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dalam rumah itu, saking hancur luruhnya. Gitu kalimatnya. Ya, orang-orang yang merusakkan Syuaib seakan-akan mereka tidak pernah tinggal pada negeri Madian itu. Artinya negeri Madian itu hancur seakan-akan tidak ada pernah penduduk yang isi di situ. Gitu kalimatnya. Dan orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka adalah orang yang rugi. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka kemudian Nabi Syuaib meninggalkan mereka. Artinya meninggalkan orang yang sudah diajar, meninggalkan orang yang sudah didakwahi, sambil berkata apa yang diucapkan oleh Nabi Syuaib, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku, menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu, dan telah aku menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Nah, kalimatnya gitu tuh. Jadi ketika Nabi Syuaib sudah berdakwah, sudah mengajak mereka untuk meninggalkan agama mereka yang sesat, untuk menuju agama Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah, kemudian ditolak, bahkan Nabi Syuaib diancam untuk diusir, bahkan dibunuh. Maka kemudian Nabi Syuaib berpaling, ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran, sudah menyampaikan amanah dari Allah, dan saya sudah memberikan nasihat kepada kalian. Itu kalimatnya. Maka kalau sudah seperti itu, maka tidak akan ada lagi rasa sedih hati ketika Allah mengajak kalian, karena kalian sudah kafir. Maka kemudian datanglah gempa pada menjelang 2/3 malam itu, menjelang subuh, dihajarlah bangunan-bangunan itu oleh gempa, digoyang, hancur lebur, menimpa mereka. Maka matilah orang-orang kafir daripada penduduk Madian, kaum Nabi Syuaib yang tidak beriman kepada Nabi Syuaib. Kemudian dilanjutkan di ayat terakhir, di ayat yang ke 94-nya, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Ini penegasan. Jadi setelah menceritakan kisah Nabi Syuaib dan penduduk Madian, ya, jadi kisah akhir daripada penduduk Madian itu dibinasakan oleh Allah. Nah, setelah mengisahkan tentang Nabi Syuaib, maka Allah kemudian memberikan penjelasan. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Jadi kata Allah, dikatakan Allah, kata Allah, kami tidak pernah mengutus suatu nabi, suatu rasul kepada suatu kaum. Kemudian mereka, kaum yang diutus nabi itu, mendustakan rasul-rasul dan nabi-nabi itu. Maka jika mereka mendustakan kepada nabi dan rasul-rasul itu dan mereka kafir, maka aku akan timpakan apa? Ba'sa wa dharra wa syarra, akan menimpakan yang disebut dengan ba'sa wa dharra, yakni akan menimpakan kesempitan dan penderitaan. Jadi ba'sa itu kesempitan, jadi hidupnya sempit, susah, penderitaan yang menderita. Jadi kalian begini, sudah penyakitan, miskin lagi. Gitu kalimat.
ditimpa berbagai macam bencana, kesulitan hidup, beras nggak ada, padi nggak tumbuh, makanan nggak ada, apapun nggak ada, susah. Belum ditambah lagi mereka timpa oleh penyakit. Nah itu namanya kesempitan dan penderitaan. Ya, paham ya? Jadi kesempitan penderitaan. Untuk apa? Agar mereka merendahkan diri kepada Allah, beriman. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksa atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Ini ungkapan bahwa ungkapan yang disampaikan adalah Allah menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mengutus seseorang sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai nabi kepada suatu kaum, lalu kemudian kaum itu mendustakan nabinya, maka Allah timpakan kesempitan dan penderitaan. Kemudian Allah ganti penderitaan dan kesempitan itu dengan kesenangan. Nah ini nih kalimatnya nih. Jadi penderitaan yang dirasakan oleh seseorang karena dia mendustakan Allah ternyata bisa jadi berupa kesenangan. Jadi Allah biarkan mereka menikmati kesesatan, yang menikmati dunia dan bagiannya. Jadi hidupnya senang. Contoh ini, ini namanya disebut istidraj. Jadi Allah biarkan orang dalam kesesatan. Orang umpamanya yang namanya orang kaya, yang namanya pejabat, itu kan godaan dunia tinggi. Orang kalau banyak harta, yang Allah kehendaki orang ini adalah sesat, maka Allah biarkan dia hidup dengan mewahnya, dia habiskan uangnya untuk kesenangannya, ya kan, untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Tetapi kemudian Allah ajak orang ini ke akhirnya, gitu kalimat itu. Jadi Allah ganti penderitaan itu dengan kesenangan, kemudian sehingga mereka keturunan dan hartanya semakin banyak. Jadi orang mengejar dunia, wah, yang tadinya misalnya dia punya cuman pedagang kecil, sekarang menjadi pedagang besar. Ya anak buahnya semakin banyak, perusahaannya semakin banyak. Allah biarkan begitu. Tetapi kemudian secara tiba-tiba Allah datangkan azab. Allah binasakan apa yang ada dan dimiliki oleh orang itu. Maka yang terjadi, mereka adalah orang-orang yang rugi, ya. Kalimatnya begitu. Maka inilah musibah yang ditimpakan kepada umat atau kaum yang ketika datang Nabi dan Rasul mereka berdusta, mendustakan. Artinya mereka kafir terhadap Nabi dan Rasul. Hati-hati ini, kayak kita ini begini. Zaman sekarang kita Nabi udah nggak ada kan, Nabi Muhammad, tetapi masih ada alim ulama, orang-orang yang pengganti atau pewaris Nabi. Ketika mereka diingatkan dengan kita tiap Jumat ada khutbah, ya kan, pesan takwa untuk mengingatkan, untuk beriman, untuk memperbaiki iman dan amal dalam kehidupan, tetapi kemudian tidak diindahkan. Coba sekarang tanya, kalau lagi Jumatan, kira-kira orang-orang di jalanan pada berhenti nggak? Di jalan tol pada berhenti nggak? Nggak. Kita Jumatan masih banyak yang lalu-lalu kan? Apalagi di jalan tol itu, apalagi di jalan-jalan. Orang Jumatan yang lewat. Mereka nggak Jumatan. Dengan alasan apa? Pekerjaan. Nah ini yang seperti ini yang bahaya. Jadi ketika mereka tidak mengutamakan Allah, padahal Allah sudah mengundang untuk Jumatan misalnya, maka Allah biarkan mereka merasa berhasil dengan dunia, tetapi kemudian Allah ajak, Allah siksa mereka, baik dengan siksaan dunia maupun apalagi di siksaan akhirat berupa neraka. Maka kesimpulannya,
kesimpulannya yang pertama, kisah tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang ke penduduk Madian untuk mengingatkan perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain, mengurangi takara, merusak dunia, merusak bumi, kemudian hal-hal yang mafsadat lain. Dan kemudian akhirnya karena mereka tidak mengindahkan dakwah daripada Nabi Syuaib, Allah timpakan gempa kepada mereka. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menentang Allah. Kalau Allah sudah murka karena gara kita kafir, maka Allah akan mendatangkan azab kepada kita. Hati-hati itu. Ya. Yang kedua adalah bahwa hati-hati dengan lezatnya dunia. Dunia ini bagaikan air lautan. Semakin diminum semakin haus. Semakin dicari semakin gak puas. Orang sudah kebeli motor, pasti hawa nafsunya pengen kebeli mobil. Orang sudah kebeli mobil, pasti ingin kebeli pesawat. Orang sudah kebeli pesawat, ingin beli pulau. Orang sudah kebeli pulau, ingin beli negara. Orang sudah beli negara, ingin beli dunia. Itu sifat manusia begitu. Bagaikan meneguk air lautan, semakin diminum semakin haus. Maka hati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin.